Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan menjadi khotbah pertanyaan tertulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 30. Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali bersama kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah ilustrasi dua orang pemuda yang sedang merantau di tanah perantauan untuk mengubah nasib mereka. Ternyata tidak seperti ekspektasi mereka, bahwa tidak semudah yang mereka pikirkan dalam mencari pekerjaan di tanah perantauan. Mereka sudah bolak-balik memberikan ijazah, memasukkan lamaran, tapi ternyata tidak kunjung mendapat panggilan. Dan tentu dalam kesendirian itu mereka sudah mulai diderita rasa kecewa, keputusasaan. Nah, bersamaan dengan itu mereka juga sudah mulai merasakan yang namanya bagaimana tidak makan, sudah kelaparan. Singkat cerita, ketika mereka sedang berkeliling, mereka melihat sebuah rumah makan di mana dituliskan, bagi orang Kristen dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya secara gratis. Bagi orang Kristen dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya secara gratis. Tentu melihat itu, kedua pemuda ini langsung masuk tanpa berpikir panjang karena mereka sudah kelaparan. Dan mereka melahap begitu banyak makanan, menghabiskan begitu banyak makanan. Dan setelah selesai mereka makan, mereka akhirnya keluar dari rumah makan itu.
Tapi ketika mereka hendak keluar, mereka akhirnya disetop, dipanggil oleh pemilik rumah makan. Dan kemudian berkata kepada mereka, "Mana uang makannya?" Mereka terkejut karena mereka mengingat apa tulisan yang dituliskan tadi. Bagi orang Kristen dipersilahkan makan dan minum sepuasnya secara gratis. Mereka kemudian komplain, "Loh, kami ini orang Kristen, kenapa harus membayar?" Kemudian pemilik rumah makan berkata, "Saya tidak melihat Anda sebagai orang Kristen." Pemuda ini semakin bingung, kemudian mengeluarkan identitas mereka dan menunjukkan, mengatakan bahwa benar mereka itu orang Kristen. Tetapi pemilik rumah makan mengatakan, "Tidak, saya tidak melihat Anda sebagai orang Kristen." Mereka semakin bingung. Lalu kemudian mengatakan kepada pemilik rumah makan, "Kami ini orang Kristen, mengapa Anda tidak percaya? Apalagi yang mau kami tunjukkan supaya Anda percaya bahwa kami ini orang Kristen?" Kemudian pemilik rumah makan berkata kepada mereka, "Saya tidak melihat Anda berdoa ketika Anda tadi hendak makan. Saya tidak menemukan kekristenan di dalam hidup Anda. Makanya saya menuntut Anda untuk membayar makanan yang telah Anda makan." Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan dalam ilustrasi tadi? Terkadang beginilah kehidupan yang kita jalani. Kekristenan yang kita miliki belum sepenuhnya kita nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Kekristenan yang kita imani belum sepenuhnya mempengaruhi totalitas kehidupan kita ini. Sama halnya dengan segala tantangan, dengan setiap proses yang kita alami. Tidak banyak orang yang mau berterima dengan penderitaan untuk Kristus. Tidak banyak orang yang mau berterima, berjuang untuk mengenalkan Kristus dalam setiap kebaikan-kebaikan. Kekristenan yang kita hidupi terkadang hanya sebuah identitas semata yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita hari ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 26. Ini merupakan sebuah kesaksian Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Begitu juga dengan ayat 27 sampai 30. Ini merupakan sebuah nasihat dari Rasul Paulus untuk tetap berjuang mengenalkan Kristus, menyatakan kekristenan, iman yang kita miliki di dalam kehidupan ini, sekaligus tentang penderitaan yang kita alami. Kita tahu bahwa hidup ini tidak melulu hanya berbicara tentang sukacita, hal-hal yang enak, hal-hal yang baik saja. Apalagi berbicara tentang Kristus, pasti akan memiliki banyak tantangan. Pasti akan memiliki banyak hal-hal yang membuat kita berada dalam posisi antara lanjut atau tidak dalam menghadapinya. Paulus berbicara tentang sebuah kesaksian hidupnya ketika dia berada di dalam penjara. Tentu keberadaannya di penjara ini adalah karena dia memberitakan Kristus di dalam kehidupannya. Ini seperti sebuah pertanyaan retoris. Seperti ketika ada orang bertanya, "Paulus, ketika engkau sedang berada dalam penjara karena Kristus, kira-kira apa yang sedang engkau pikirkan saat ini?" Maka dalam hal ini Paulus menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa dia menikmati kehidupan yang demikian. Dia menikmati kehidupan ketika dia masih diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus di dalam hidupnya. Sekalipun resiko konsekuensi yang dia terima adalah dia harus dipenjara. Bahkan bisa kita katakan sekalipun nyawanya harus
menjadi taruhannya. Dari ayat 20 kita bisa menemukan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini seperti sebuah perenungan yang diberikan kepada setiap orang-orang percaya pada saat itu. Apalagi tentang penderitaan yang sedang dia alami, bahwa memang inilah bahagian dari proses. Inilah kebahagiaan yang sedang kita hidupi sebagai pengikut Kristus. Maka jangan pernah membuat malu, maka jangan pernah mempermalukan Tuhan. Karena engkau tidak sanggup untuk menghidupi penderitaan itu. Perikop ini mau mengatakan bahwa Paulus tidak menyalahkan situasi itu. Paulus justru menerima semua itu sebagai bentuk buah dari apa yang dia layani selama ini. Sebagai pertanda bahwa ternyata Kristus benar dipermuliakan. Dan inilah buktinya. Aku ditangkap, aku dihukum karena memberitakan Kristus. Ada dua hal yang mungkin mau mengajak setiap pendengarnya untuk merenung tentang apa yang akan terjadi. Dia memberikan sebuah contoh secara pribadi dalam hidupnya tentang apa yang sering kita pikirkan selama ini, antara dua hal yang selalu hadir dalam pikiran kita. Yang pertama, dengan beratnya tantangan ini, dengan beratnya penderitaan yang kita alami, terkadang muncul dalam pikiran kita untuk segera menyudahinya, untuk segera mengakhirinya dengan bersama-sama di dalam Kristus. Satu sisi ini adalah sebuah sukacita, karena kita akan mengakhiri penderitaan ini, karena kita akan mengakhiri semua kesusahan dan penderitaan ini. Tapi Paulus mengajak kembali untuk melihat ternyata bukan itu pilihan yang paling tepat di tengah-tengah kehidupan saat ini, di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang masih merindukan kabar baik darimu. Paulus lebih memilih, tapi aku lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Anda, memberitakan Kristus bersama-sama dengan Anda, menjadikan hidupku sebagai sebuah kesaksian Kristus bagi Anda, supaya iman Anda semakin dimatangkan, supaya Anda tidak lagi takut, supaya Anda tidak lagi gentar dengan apa yang sedang kita pergumulkan saat ini. Paulus menjadikan hidupnya menjadi sebuah jawaban dari kegundahan yang sedang dihidupi oleh orang-orang dalam penderitaan mereka karena Kristus. Banyak orang memilih untuk mengakhirinya. Paulus mengatakan, jangan dulu. Masih banyak yang harus engkau benahi. Masih banyak kabar baik yang harus engkau beritakan. Lebih di dalam penderitaanmu, engkau harus bisa memberitakan kembali Injil. Inilah yang dinyatakan Paulus di dalam sebuah kesaksiannya di dalam penjara. Hitung-hitungannya memang kalau dia mengakhiri, dia tidak akan merasakan penderitaan. Tapi bukan itu. Banyaknya yang masih membutuhkan sentuhan berita Injil. Maka inilah yang menjadi harapannya di dalam Tuhan. Dia berharap masih diberi kesempatan untuk memberikan buah, menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pernyataan iman yang demikian, Paulus menunjukkan bahwa benarlah dia adalah orang yang telah berbuah di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita melihat juga bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat-jemaat untuk tetap berjuang di dalam memenangkan kehidupan ini, memberitakan Injil
terlebih menghadapi banyaknya penderitaan, banyaknya pergumulan yang sedang mereka hadapi. Apapun ceritanya, ini tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan ini. Terlebih berbicara tentang Injil Kristus akan selalu mendapat penolakan dari berbagai banyak. Karena dunia ini tidak pernah menginginkan kehadirannya. Dunia ini tidak pernah menginginkan perdamaian. Tapi inilah yang menjadi tugas para pemberita Injil. Sekalipun harus menderita. Paulus mengatakan di ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus mengajak setiap orang, penderitaanmu bukan hanya untuk percaya kepada Dia. Anugerah yang diberikan Tuhan itu bukan hanya supaya kita boleh mengenal Kristus, boleh menikmati bersama di dalam Dia, tapi juga kita harus mau menghidupi, menerima anugerah bahwa kita juga harus siap menderita untuk Dia. Ini adalah bahagian yang harus kita lalui. Kita tahu ini adalah bahagian yang baik, yang semakin mengajar kita untuk lebih positif, lebih berjuang, lebih mematangkan diri, lebih bersiap-siap, lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Karena penderitaan di dalam Kristus akan selalu membuahkan kebaikan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada kita. Maka kedua hal ini menjadi perenungan. Paulus memberikan kesaksiannya di dalam penjara bahwa Paulus memberikan kesaksiannya di dalam penjara tentang penderitaan yang sedang dia alami, ya memang pengen mengakhirinya. Tapi bukan itu, masih banyak yang harus kita kerjakan dalam memberitakan Injil, dalam memberikan buah, juga supaya selalu berjuang untuk memenangkan kehidupan ini. Di dalam penderitaan, kita perjuangkan itu dan andalkan Tuhan di dalam hidup. Ingat, penderitaan itu tidak selamanya membawa engkau kepada ketidakbaikan. Tapi penderitaan itu pasti akan menghantarkan engkau kepada sukacita yang abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.